Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaldi Umar dengan NIM E1C023101, mahasiswa semester 3 dari kelas 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori analisis kontrastif dalam pembelajaran bahasa. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa sih itu analisis kontrastif. Jadi, analisis kontrastif atau yang dulu lebih dikenal dengan istilah linguistik kontrastif adalah cabang ilmu yang membandingkan satu bahasa dengan bahasa lain dengan mempertimbangkan kebudayaan dari bahasa-bahasa tersebut. Nah, barulah berkaitan dengan penerapannya dalam pembelajaran lebih dikenal dengan istilah analisis kontrastif. Nah, secara etimologi, analisis kontrastif terdiri dari dua kata. Yang pertama, kata analisis yang berarti penyelidikan terhadap sesuatu untuk mencari tahu kebenarannya. Dan yang kedua, yaitu kontrastif yang berakar dari kata kontra yang berarti apabila dibandingkan maka akan memperlihatkan perbedaan yang jelas. Nah, selanjutnya secara terminologi. Banyak pendapat dari para ahli mengenai definisi dari teori analisis kontrastif ini. Salah satunya yaitu Tarigan. Ia berpendapat bahwa analisis kontrastif adalah prosedur kerja, kegiatan, atau aktivitas membandingkan dua bahasa guna mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam bahasa tersebut. Nah, nanti hasil identifikasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kesalahan atau kesulitan yang akan dihadapi oleh peserta didik dalam pembelajaran bahasa. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, kita mendapatkan beberapa poin. Yang pertama yaitu membandingkan, dan yang kedua yaitu dua bahasa, dan yang ketiga perbedaan. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa analisis kontrastif adalah kegiatan membandingkan dua bahasa untuk menemukan perbedaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari analisis kontrastif. Nah, analisis kontrastif memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada pada B1 dan B2 agar nantinya proses pembelajaran berjalan dengan optimal. Terus yang kedua yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh interferensi dari bahasa ibu. Dan yang ketiga yaitu menyempurnakan keterampilan berbahasa. Dan keempat atau yang terakhir yaitu membantu siswa untuk menyadari kesalahan-kesalahan berbahasanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam penerapan teori ini. Saya akan mengambil pendapat dari Tarigan. Nah, ada 3 langkah. Yang pertama yaitu membandingkan struktur bahasa antara B1 dan B2. Terus yang kedua yaitu mendeteksi kesalahan atau kekeliruan yang akan dihadapi oleh peserta didik. Dan yang terakhir yaitu barulah menyusun bahan ajar dan mempersiapkan cara penyampaiannya dengan benar. Nah, materi yang terakhir yaitu kritik terhadap teori ini. Nah, jadi begitu banyak kritik dari para ilmuwan terkait dengan teori analisis kontrastif ini. Salah satunya yaitu Sridhar. Nah, Sridhar membagi kritiknya menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu kritik terhadap ramalannya, dan yang kedua terkait landasan teorinya. Sridhar berpendapat hasil prediksi dari analisis kontrastif ini belum mampu menunjukkan performa siswa secara akurat. Karena interferensi adalah salah satu kesalahan berbahasa dan bukan satu-satunya. Nah, yang kedua terkait landasan teori, ia menilai bahwa dasar dari analisis kontrastif ini masih kurang mantap dikarenakan belum mampu mempertanggungjawabkan tingkah laku siswa. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan benar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.